Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Kisah Persiapan Bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membebaskan, dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Baiklah kakak-kakak, kita mulai saja ya persiapan kita. Pasti sudah gak sabar nih kakak-kakak. Kita mulai saja dalam doa, kita buka dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mau melakukan persiapan sebelum kami mewartakan firman-Mu pada anak sekolah minggu. Bapa berkati kami, bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita mulai dengan mendengarkan bahasan Alkitab yang akan disampaikan Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita bersama-sama akan membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 28. Yuk kita buka Alkitab, saya akan bacakan buat kakak-kakak semua. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu, tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang diperlukan dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel.
baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbagai setiap kita, yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Kakak-kakak, kita akan membahas kisah tentang persiapan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan membebaskan, itu yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Yuk kita susuri ayat per ayat ya. Di ayat 2 disebutkan bahwa ini sebagai permulaan bulan bagi seluruh bangsa Israel. Jadi ini adalah awalnya. Kalau kita melihat kalender orang-orang Yahudi, maka kita melihat ya bahwa bulan pertama, bulan Nisan itu adalah Paskah, di mana Hari Raya Roti Tidak Beragi itu juga dirayakan buat mereka. Dan itu kira-kira ada di bulan Maret, April, kalau kita Paskahan lah, kira-kira gitu ya. Maret, April itu kan. Nah itu bulan pertamanya, dan lalu mereka mulai seluruh rangkaian bulan-bulan yang lain. Karena peristiwa itu sangat penting sekali dalam jejak sejarah orang-orang Israel. Karena mulai mereka keluar dari Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan itu. Di ayatnya yang ketiga disebutkan bahwa Tuhan memerintahkan umat Tuhan untuk melakukan sesuatu, yaitu menyiapkan seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Berulang-ulang disebutkan tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga harus ada anak domba. Dan ini nampaknya Tuhan juga atur realita bahwa ada beberapa keluarga yang tidak mampu mungkin, maka mereka harus bersepakat untuk bersama mengadakan sebuah domba untuk korban ini ya. Dan di akhir ayat yang keempat disebutkan, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Jadi ternyata penting banget tiap pribadi punya jatah dombanya masing-masing, kira-kira begitu. Dan itu sesuatu yang dinyatakan di teks kita, bahwa tiap-tiap pribadi itu penting sekali. Dan ada sebuah perlakuan khusus terhadap domba ini. Domba ini harus jantan, tidak bercela, itu penting sekali, berumur setahun. Domba atau kambing boleh. Dan ada perlakuan ini kayak karantina gitu ya. Kalau kita ingat ya, pada masa-masa COVID, orang harus karantina 14 hari ya. Dan itu nyata juga dalam kisah kita ini bahwa domba itu harus dikhususkan dan dikarantina, disterilkan selama 14 hari. Jadi orang-orang Yahudi itu punya satu tempat di rumah mereka yang memang khusus untuk domba-domba yang akan diberikan itu harus dipelihara. Karena kalau di domba yang khusus ini bercampur dengan domba-domba yang lain, mungkin ada berantem atau bergesekan, lalu akhirnya nanti nggak layak lagi, maka mereka harus khususkan di karantina. Jadi perlakuan khusus pada domba sembelihan itu penting sekali. Nah, kisah kita lalu berlanjut dengan apa yang Tuhan mau nyatakan ya, bahwa Tuhan sebenarnya mau menyatakan tulah. Ini kan tulah yang terakhir dari segitu banyak tulah yang sudah ada, dan kita mau bersama-sama melihat bagaimana karya Tuhan menyelamatkan umat ini dalam tulah yang, waduh, parah banget nih ya. Semua anak sulung akan mati ya, baik yang hewan atau manusia akan mati. Nah, Tuhan punya cara untuk melindungi umatnya, yaitu dengan domba, ya, dengan domba, dan mereka harus membubuhkan itu pada tiang pintu rumah mereka. Lalu mereka harus memakan domba yang dibakar itu dengan
Malam itu juga jadi tanda bahwa peristiwa keluarnya umat Tuhan itu begitu menegangkan karena ada peristiwa matinya anak sulung. Tapi itu situasinya nggak nyaman sekali ya. Mereka harus makan cepat-cepat. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Kenapa roti tidak beragi? Karena kalau roti beragi itu perlu waktu lama ya, perlu waktu lama untuk menyiapkannya. Maka kalau roti yang tidak beragi cepat sekali dan dimakan dengan sayur pahit. Ini nggak nyaman sekali. Tapi mau menggambarkan bahwa peristiwa itu memang peristiwa yang buru-buru ya. Umat Tuhan harus segera melakukan itu dan bersiap untuk berjalan jauh menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Dan makannya juga dengan sikap khusus ya. Makannya harus buru-buru dan bukan hanya buru-buru. Kamu harus memakan dengan pinggangmu berikat, ada kasut di kakinya dan ada tongkat. Jadi khusus banget ya, pakai yang tongkat, pakai sepatu, pinggangnya berikat. Jadi kayak buru-buru dimakan ya. Dan itu sebuah gambaran bahwa peristiwa itu memang begitu cepatnya dan Tuhan mau minta umat Tuhan segera menurutinya. Itu nggak nyaman, tapi umat Tuhan melakukannya. Dan ternyata Tuhan memerintahkan bahwa kamu harus melakukan ini menjadi peringatan karena dalam peristiwa ketika Tuhan membunuh para anak-anak sulung baik yang manusia maupun yang hewan karena Tuhan mau menegakkan hukumnya kepada orang-orang Mesir dan Tuhan mau melindungi umatnya dengan darah domba itu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah orang Israel karena darah domba itu. Ini kita mengingat dengan Yesus Kristus ya. Karena Yesus Kristus, darahnya yang tercurah, anak domba Allah itu, kita terbebas dari kematian. Ini gambaran yang jelas sekali, kakak-kakak yang terkasih. Dan ini Tuhan pesankan peristiwa ini harus terus-menerus turun-menurun dilakukan. Menjadi sebuah peringatan bahwa kasih Tuhan berperkara untuk menyatakan keselamatan bagi umat Israel dengan cara yang unik, dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri ini. Dan mereka harus menceritakannya turun-menurun ya. Dan ini perayaan akan karya Tuhan. Mereka harus merayakannya turun-temurun, pada anak-anaknya harus diceritakan juga, karena dalam teks kita disebutkan, dalam ibadah Israel itu, kalau hari Paskah, ada liturgi di mana anak-anak bertanya. Mungkin ini dasarnya nih ya. Apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadah ini? Kamu harus jelaskan. Kamu harus jelaskan detail tentang peristiwa ini, ya peristiwa tulah ke-10 ini ketika Tuhan mau membunuh anak-anak sulung, maka Tuhan melakukan banyak hal ini ya. Dan pengenalan turun-menurun ini penting sekali dinyatakan supaya seluruh umat Israel tahu karya Tuhan ini. Karena kan nanti generasi ke generasi akan hilang ya kalau nggak diceritain dan mereka harus menceritakannya. Dari kisah persiapan bangsa Israel keluar dari Mesir kita belajar bahwa Tuhan membebaskan. Dan Tuhan membebaskan karena Tuhan mengasihi umat. Tuhan menyatakan sesuatu dan Tuhan menyatakan karena kasihnya. Dan Tuhan membebaskan umat dengan cara yang unik. Cara unik adalah dengan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan domba dan darahnya itu dilaburkan ke tiang pintu dan ambang atasnya. Dan itu cara yang unik tapi juga membawa kita mengingat kasih Tuhan Yesus yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Dan umat harus terus menceritakannya turun-menurun kepada generasi selanjutnya. Dan kakak-kakak sekolah minggu ini, kakak-kakak itu meneruskan perintah Tuhan ini yang menceritakan kepada generasi yang lain. Adik-adik perlu tahu Tuhan membebaskan. Dan Tuhan membebaskan dengan cara yang unik dan Tuhan bebaskan karena Tuhan mengasihi. Selamat menyampaikan hal ini kepada adik-adik. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Sekarang kita mau mendengarkan bagaimana menyampaikan pengajaran ini bagi anak-anak di kelas Batita Balita, yaitu yang akan menyampaikannya adalah Kak Ratna. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar kita dari Keluaran 12 ayat 1-28 diberi judul Belajar dari Kisah Persiapan Bangsa Israel Keluar dari Mesir, Tuhan Membebaskan. Kita mau mendengarkan Kak Ratna yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Ratna. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Membebaskan. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan juga Balita adalah anak mengetahui kisah persiapan bangsa Israel keluar dari Mesir. Anak-anak mampu berkata, Tuhan membebaskan. Kakak-kakak bisa mengawali dengan drama singkat. Ada orang yang sedang mengoleskan darah domba di pintu rumahnya. Lalu sang pencerita bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Lalu mengapa dia melakukan itu? Lalu orang yang sedang mengoleskan darah domba di pintu mengatakan bahwa sudah lama mereka hidup menderita, tidak bahagia, mereka ingin bebas, tidak dijahati oleh bangsa Mesir lagi. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan ingin membebaskan mereka asal mereka taat kepada perintahnya. Karena beginilah firman Tuhan. Lalu kakak-kakak menayangkan video berikut ini. Tuhan berfirman, Setelah itu, Firaun akan membiarkan engkau pergi. Pada tengah malam, aku akan mengirim malaikat maut ke seluruh Mesir. Setiap anak sulung akan mati. Aku akan melindungi umatku jika mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Musa memanggil bangsa itu untuk berkumpul. Hai orang Israel, datang dan dengarkanlah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ikutilah itu dengan saksama, dan engkau akan aman. Abaikanlah itu dan orang-orang akan mati. Setiap keluarga harus memilih seekor anak domba yang sempurna berumur 1 tahun. Dalam waktu 4 hari, sekitar matahari terbenam, ayah di setiap keluarga harus menyembelih anak domba itu. Sebagian darahnya harus disimpan. Bubuhkan darah itu di bagian samping dan atas kosen pintu depanmu. Setelah itu tidak ada yang boleh meninggalkan rumah sampai pagi. Tuhan akan mengutus seorang malaikat ke seluruh tanah Mesir. Anak sulung di setiap keluarga akan mati. Tetapi tidak seorang pun akan mati di rumah-rumah dengan darah di tiang pintu. Malaikat akan melewati rumah-rumah itu. Engkau harus memanggang dombanya. Makanlah itu dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Pakailah mantel dan sepatumu saat engkau makan. Jika ada yang tersisa, bakarlah dalam api. Jika keluargamu terlalu kecil untuk memakan seekor domba utuh, undanglah keluarga lain untuk membaginya. Tetapi kedua keluarga harus membubuhkan darah itu pada masing-masing pintu rumah mereka. Ketika hari itu tiba, keluarga-keluarga Israel mengikuti perintah dengan tepat. Semua orang tinggal di rumah mereka sampai mereka mendengar teriakan, Pembinasa milik Allah telah melewati negeri. anak sulung dari semua orang Mesir, mulai dari Firaun sampai hamba yang paling miskin, telah mati. Firaun akhirnya setuju untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Dia menyuruh orang Israel untuk meninggalkan negeri itu. Setelah menayangkan video, kakak-kakak bisa menyimpulkan atau menutupnya dengan adik-adik, Tuhan tidak hanya membebaskan bangsa Israel dari kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Mesir, tetapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Ia juga membebaskan kita dari semua dosa kita. Dengan darahnya yang kudus, pengorbanannya membuat kita bebas dari dosa. Tuhan tidak ingin kita terus-terus menderita di dalam dosa.
Nah, oleh karena itu, jadilah anak-anak yang taat, karena siapapun anak-anak yang mengatakan bahwa ia mencintai Tuhan Yesus, maka ia harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kalau cinta, maka taat. Nah, kakak-kakak bisa menutupnya dengan video atau menyanyi bersama. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Kakak-kakak juga bisa membuat aktivitas dengan stik es krim, yakni ditempelkan seperti pintu, lalu adik-adik mengolesnya dengan cat merah. Atau juga jika tidak menggunakan stik es krim, kakak-kakak bisa dengan gambar saja. Demikianlah firman Tuhan untuk bahan tema Tuhan membebaskan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan bagaimana metode pengajaran di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan Keluaran 12 ayat 1-28 diberi tema belajar dari kisah persiapan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membebaskan. Sekarang kita mendengarkan Kak Rahel yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Rahel. Halo kakak-kakak, kembali bersama saya Rahel Venina Deborah. Sekarang kita akan bersama mempersiapkan untuk mengajar kelas kecil terkhusus untuk tema Tuhan membebaskan. Kali ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 28, yaitu belajar dari kisah persiapan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Kita bersama melihat bagaimana Tuhan memimpin jalannya, Tuhan yang membebaskan bangsa Israel. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebelum benar-benar bebas dari Mesir. Dan mari bersama kita lihat tujuan pembelajaran terkhusus untuk kelas kecil. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Jadi anak-anak kelas kecil harapkan tahu tentang kisahnya, mengenal tentang siapa saja yang berperan dalam kisah tersebut. Lalu yang kedua, yaitu anak-anak menghargai keselamatan atau penebusan dari Tuhan dengan hidup taat kepada Tuhan. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, inilah nilai penting yang perlu diketahui oleh anak-anak kelas kecil, yaitu mau untuk menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dengan belajar hidup taat kepada Tuhan, dengan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini juga yang kita lihat dari bangsa Israel.
Kalau kita melihat ada begitu banyak hal yang Tuhan minta kepada bangsa Israel untuk bisa dilakukan sebelum akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Ada begitu banyak hal yang secara rinci Tuhan sampaikan lewat Musa dan juga Harun pada bangsa Israel. Dari memilih domba jantan, lalu bagaimana cara memakannya, bagaimana cara mengolahnya, apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dan bahkan Tuhan juga menyampaikan apa yang perlu untuk dihayati. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Tuhan mau bangsa Israel untuk belajar taat kepada Tuhan, belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dari situ begitu banyak detail, rincian yang perlu diperhatikan oleh bangsa Israel. Dari sini kita juga mau melihat bagaimana dalam kehidupan kita itu Tuhan juga sudah begitu baik, Tuhan begitu banyak memberikan kita, entah itu berkat pun juga anugerah. Dan pada saat ini kita sebagai guru-guru sekolah minggu pun juga sebagai anak-anak diharapkan dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara mau untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki. Dan sekarang kita akan masuk pada metode penyampaian. Untuk bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 28, saya menyarankan bisa menggunakan ilustrasi atau gambar karena di sini dari apa yang Tuhan minta ada begitu banyak rincian yang Tuhan sampaikan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, bagaimana cara mengkonsumsi ataupun banyak hal-hal lain yang di situ disampaikan oleh Tuhan. Jadi akan memudahkan untuk kakak-kakak juga untuk bisa menyampaikan ya kisah ini lewat ilustrasi atau gambar yang akhirnya menolong anak-anak kelas kecil juga bisa mendapatkan gambaran seperti apa yang dimaksud oleh kisah ini. Baik lewat ilustrasi domba-domba ataupun juga membakar ataupun juga darah ya yang dibubuhkan di tiang-tiang yang disampaikan oleh Tuhan itu juga bisa disampaikan lewat ilustrasi baik mau dicetak ataupun mungkin mau diilustrasikan lewat gambar yang ditayangkan di TV ataupun proyektor itu bisa. Lalu berikutnya metode penyampaian yang disampaikan juga bisa lewat bermain peran, lewat gambar Musa dan Harun yang menerima pesan dari Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu bisa memerankan suara Tuhan yang menyampaikan pesan kepada Harun dan juga Musa. Yang nantinya kita tahu dalam bagian firman Tuhan ini pun Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Bisa lewat hand puppet gitu ya, lewat boneka tangan, ataupun lewat media lainnya yang bisa menggambarkan Musa dan juga Harun yang menerima pesan. Lewat metode ini, itu anak-anak kelas kecil juga mampu untuk melihat siapa yang diberi pesan apa yang disampaikan gitu. Ini akan memudahkan anak-anak untuk dapat memahami. Ini jadi cara yang baik juga gitu ya, karena lewat bermain peran itu ini juga bisa melibatkan anak-anak untuk ikut terlibat entah sebagai suara Tuhan begitu ya, bergantian lewat setiap ayat yang disampaikan ataupun bisa juga meminta tolong dua anak untuk menjadi Harun dan juga Musa sebagai penerima pesan yang akan menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel.
Lalu setelah menyampaikan gitu ya, tentang bagian firman Tuhan yang menekankan ketaatan bangsa Israel lewat metode penyampaian yang tadi, itu bisa dipilih antara dua ini. Kita bisa juga mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas. Gitu. Aktivitas yang saya sarankan di sini adalah teka-teki silang tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, di mana di bagian mendatar bisa diisi, apabila Tuhan melihat tanda darah, Tuhan akan titik-titik daripada rumah itu. Itu lewat daripada rumah itu jawabannya. Teka-teki silang ini mudah untuk diisi kalau anak-anak memperhatikan bacaan firman Tuhan yang dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28 gitu. Ini juga bisa menjadi bentuk ketaatan ya. Ketaatan bagaimana anak-anak mengikuti berjalannya kelas dan juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ketika mereka taat dan juga memperhatikan dengan baik, ini akan menjadi teka-teki yang begitu mudah untuk diisi. Ini secara detailnya, itu isinya apa saja, baik yang pertanyaan mendatar ataupun yang menurun. Lalu berikutnya, ayat emas yang saya pilihkan adalah dari Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-28. Kenapa ayat ini? Karena ini adalah salah satu ayat yang justru menunjukkan tentang ketaatan bangsa Israel. Isinya yaitu, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Kakak yang dikasihi Tuhan, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan memang bukan selalu perkara yang mudah. Pun dari bangsa Israel kita juga bisa melihat ya, bagaimana ini bukan perkara yang mudah. Dan ketika di sini kita melihat bagaimana bangsa Israel menuruti satu demi satu itu setiap detail apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat Musa dan Harun, mereka akhirnya mampu ya untuk keluar dari Mesir. Mereka dibebaskan dan dipimpin oleh Tuhan untuk keluar dari belenggu. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana ada bentuk ketaatan yang dilakukan. Lalu berbuatlah demikian. Demikianlah diperbuat oleh bangsa Israel apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kiranya setiap kita juga mau untuk mengungkapkan rasa syukur kita yang sudah ditebus, yang sudah merasakan kebebasan dari Tuhan, untuk mau taat kepada kehendaknya Tuhan. Untuk itu, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, selamat bersiap untuk melayani, selamat bersiap untuk mengajar anak-anak di kelas kecil. Biarlah anak-anak yang di kelas kecil boleh memahami bahwa pada saat ini setiap dari anak-anak sudah ditebus dan juga sudah merasakan kebebasan dari Tuhan. Dan baiklah kita menyatakan syukur kita dengan mau taat pada kehendaknya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Rahel yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan bagaimana metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Vera Telnoni. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a
a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar kita dari Keluaran 12 ayat 1-28 dengan tema belajar dari kisah persiapan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membebaskan, dan yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar adalah Kak Vera Telnoni. Mari silakan Kak Vera Telnoni. Shalom kakak-kakak semuanya, kita ketemu lagi, semoga dalam keadaan sehat dan puji Tuhan hari ini saya akan menemani kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk membawakan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kita kelas besar secara khusus. Dan untuk temanya sendiri adalah persiapan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini bacaannya cukup panjang, yaitu dari Keluaran pasal 12 ayat 1-28. Dan karena ini untuk anak-anak kelas besar, maka kakak-kakak juga bisa mengajak anak-anak untuk membaca secara bergiliran teks Alkitab ini. Jadi mereka juga bisa terlibat di dalam pembacaannya. Kemudian kakak-kakak untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir, bangsa pilihan Allah dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian yang kedua, anak mau menghargai keselamatan atau penebusan dari Tuhan dengan hidup taat pada Tuhan. Nah, untuk di awal setelah adik-adik membaca firman Tuhan, kakak-kakak juga bisa mengajak adik-adik nih sebagai pengantar, adik-adik bisa menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus, Jalan Sertanya Setiap Hari. Jadi ini sebagai pengantar bahwa dalam hidup kita setiap hari kita perlu untuk berjalan bersama dengan Yesus, dan dalam keadaan apapun Yesus tetap berada bersama dengan kita, sama seperti di dalam teks Alkitab yang baru saja adik-adik baca. Dalam teks ini kakak-kakak juga mungkin bisa mengajak adik-adik untuk mereview kembali cerita-cerita di minggu-minggu yang lalu, ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang membebaskan bangsa Israel, yang mendengarkan seluruh keluh kesah mereka dan juga setiap pergumulan mereka ketika mereka diperbudakan, sehingga Allah mengirimkan utusannya Musa untuk membebaskan mereka. Namun karena ada berbagai macam kendala, sehingga Firaun tidak dengan serta-merta langsung membebaskan bangsa Mesir, maka Allah melakukan berbagai karya yang begitu besar untuk membebaskan bangsa Israel. Salah satunya juga adalah dengan dihadirkannya 10 tulah kepada bangsa Mesir. Nah, anak-anak dan untuk adik-adik juga, mereka bisa mereview kembali 10 tulah itu apa saja. Dan ini akan tiba saatnya pada tulah yang ke-10. Ya, akan tiba saatnya pada tulah yang ke-10, yaitu ketika anak sulung laki-laki dari bangsa Mesir itu akan meninggal. Nah, dan ini juga menandakan bahwa sudah dekat harinya bangsa Israel akan pergi atau keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tempat atau tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang Allah mau supaya bangsa Israel tahu, dan itu yang disampaikan oleh Allah kepada Musa. Ini juga kakak bisa sampaikannya kepada adik-adik, bahwa permintaan Allah kepada bangsa Israel itu cukup rinci. Ada beberapa, ini kita bisa jelaskan satu-satu, bahwa orang Israel perlu memotong 1 ekor domba jantan atau kambing jantan, ya. Ini sebagai korban. Ini boleh dijelaskan juga kepada adik-adik. Kemudian daging domba itu hanya boleh dipanggang di atas api, nggak boleh mentah atau nggak boleh direbus, ya. Kemudian yang ketiga juga daging yang sudah dipanggang itu harus dihabiskan pada malam itu juga, nggak boleh disisakan. Kemudian yang keempat juga darah domba itu diminta untuk dioleskan di kedua tiang pintu rumah-rumah orang Israel sebagai tanda apa? Bahwa nanti ketika Tuhan sedang berjalan, ketika Tuhan melihat bahwa di tiang itu ada
tanda darah, maka Tuhan tahu bahwa itu adalah rumah dari orang Israel, sehingga anak sulung dari orang Israel itu tidak akan meninggal, ya, tidak akan kena tulah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kemudian yang kelima juga, mereka nggak boleh makan ragi selama 7 hari. Yang dimakan adalah roti tidak beragi. Nah, ini juga mungkin akan dijelaskan kepada adik-adik sesuai dengan tadi yang kakak sudah dengar dari persiapan sebelumnya. Dan kemudian yang paling penting juga adalah kakak perlu menjelaskan bahwa adik-adik ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara turun-temurun. Ya, nanti ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian dan seterusnya dari generasi ke generasi, itu semua harus tetap dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah peringatan bahwa Allah telah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Janjinya untuk pembebasan itu benar-benar ia lakukan, sehingga ini disebut sebagai perayaan Paskah. Nah, peristiwa ini juga sering disebut sebagai peristiwa atau hari raya roti tidak beragi, ya, dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus sebagai tanda mereka ingat bahwa dulu kami atau bangsa Israel ini telah dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Lalu bangsa Israel dengan taatnya melakukan seperti yang sudah Allah perintahkan kepada mereka. Mereka kemudian menyembelih domba atau kambing jantan, ya. Kemudian nanti darahnya itu juga dioleskan di tiang-tiang di rumah mereka. Kemudian mereka berkumpul, mereka makan bersama-sama, gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun kemudian sebagai pengingat bagi bangsa Israel. Setelah semua ini dilakukan, maka bangsa Israel telah siap dan mereka sudah waktunya untuk dibebaskan dari tanah Mesir. Meskipun nanti kemudian ada beberapa kendala-kendala lagi yang juga dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanannya. Tapi dari cerita ini yang mau kita sampaikan kepada adik-adik bahwa Allah itu adalah Allah yang membebaskan. Nah, mungkin kaitannya dengan adik-adik itu adalah ketika Allah mau membebaskan kita yang adalah orang-orang percaya, yang membebaskan kita dari setiap dosa, setiap belenggu dosa, gitu ya, melalui karya penebusan Allah juga. Jadi nanti adik-adik dimotivasi untuk ketika mereka sudah tahu bahwa mereka sudah dibebaskan dari dosa, maka kira-kira respon mereka terhadap pembebasan Allah bagi mereka itu seperti apa? Apakah mereka mau terus berkompromi dengan dosa, atau mereka mau terus taat kepada Allah dalam kehidupan mereka, keseharian mereka, perkataan, tindakan, pikiran, dan lain sebagainya. Jadi kita akan lebih fokus pada respons anak-anak. Kira-kira apa nih respons kita kalau kita tahu Allah sudah membebaskan kita. Jadi begitu kakak-kakak. Kemudian untuk ayat hafalannya dari Mazmur pasal 130 ayat 7-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Yang berikutnya ini usulan untuk aktivitasnya. Ini hanya usulan saja kakak-kakak, adik-adik boleh diajak untuk menyusun puzzle kata ayat hafalan, atau juga beberapa part di dalam bacaan dari Keluaran pasal 12 tadi. Jadi ini kata-katanya diacak-acak, kemudian nanti mereka akan mencoba untuk menyusunnya. Begitu kakak-kakak untuk persiapan kita hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam setiap proses persiapan kita ke depannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Vera Telnoni yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab disampaikan oleh Pendeta Hendra, lalu kemudian metode pengajaran di kelas Batita Balita oleh Karatna, kelas kecil Karahel, dan kelas besar Kak Vera Telnoni. Kakak-kakak juga dapat menyimak aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu yang ditayangkan oleh YKB. Itu bisa menjadi inspirasi buat kakak-kakak makin menambah nih kelengkapan aktivitas kayak apa yang akan cocok disampaikan untuk anak-anak sekolah minggu. Lalu kemudian ada lagu untuk anak sekolah minggu, kakak-kakak juga bisa pakai itu melengkapi koleksi lagu-lagu anak buat anak-anak sekolah minggu. Dan kita mau akhiri episode kali ini program persiapan guru sekolah minggu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kiranya berkat Tuhan yang terus memampukan anak-anak-Mu yang diberikan kepercayaan menyampaikan firman-Mu pada anak sekolah minggu, berikan kemampuan dan hikmat bagi mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa pekan depan.